Ya, Pak. Mumpung cek sepi. Nggih, pripun? Kingko hasilnya piye? Di Apanya, Pak? Kingko mau pembagian itu ya. Heeh, Karo nanti anunya eh list se nongko ya Bu ya. Kono ya sing list nih. ya, Heeh, nggih. heeh, Nanti kalau misalnya ada usulan kan ya sekalian di situ gitu loh maksud saya, ya. heeh. Ya, heeh, 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 list yang itu terus planning-planningnya tanggalnya mungkin Zoom tiap hari jamnya nggak harus sama atau nanti piye lah ngono. Mm-mm. Udah atau Makanya kan yang hmm, penting itu nganu apa pembagian tugasnya ben dikerjake sik, diberi heeh. waktu sekian hari ngono to, Pak. Terus Yo siapa mungkin sing sampai saat ini sing wis siap dile sesuk iki ngono ta. oke oke. Iya Nah, itu kono ya. Terus karo sing ngerancang apa lokaka lah sing lokaka iki nanti kegiatannya lokakarya itu sing nganggo narasumber apa sing piye ta Bu? Lali. narasumbernya ya kita sendiri-sendiri ngono wingi jarene Oh Bu kuwi. Wirata. Heeh. Jadi maksudnya memaparkan hasilnya gitu aja. Ya sing itu 8 BKP itu. Heeh. Oh ya 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 Gitu ya. aja. Jadi dianggap pas per Zoom kuwi anak narasumbernya ya Oh, pemaparan sing gawe kuwi ya. Ya. ya nggih gitu. Nanti dibahas terus dipermak bar kuwi ning disiapke sik ngono ya. Nggih, ya Ora jadi kosongan. nggih, jadi Heeh. dipersiapkan dulu baru nanti ada masukan apa, setelah itu baru itu jadi final gitu. Setidaknya sudah tinggal sedikit gitu loh, Pak. Terus iki engko berarti ada formate. Formate jenengan udah Anu, agrape ya langsung anu poin-poin. ya, ya memang kemarin itu kan ada anu Pak, apa namanya? Yang format magang kemarin, tapi ada sedikit apa tak ubah apa urutannya. Nanti itu aja jadikan contoh ngono ya, Pak Oh, ya. contoh terus lainnya piye? Nek memang harus ada dua tipe sing misalnya nek semuanya kaya magang kan ono sing ra tepat. Nah, mungkin Hmm. dipecah dua ngono misalnya. Ya, Misalnya makanya tipe nanti yang outdoor karo indoor, mungkin sing keluar karo internal, ngono sing mirip ya, mungkin pertukaran karo studi independen, karo riset, ngono kan sok meh podo to, Bu. ya. Pada itu Nah, nenek sing lapangan betul itu memang kewirausahaan, bina desa, ya, magang itu kan mungkin sok ada kedekatan ngono wae. Neng iki jenengan no prototipe modelnya poin-poinnya sing kebahas ngono to. ya, seperti Ya. itu. Nanti juga misalnya ada masukan seperti apa, ya udah nanti ditampung gitu. Maksudnya kita diskusi aja. Soalnya kan memang satu dengan yang lain itu formatnya beda-beda, Pak. Jadi aku cuma kemarin tuh ada dari Unsia, Syah Kuala Aceh itu yang lebih simpel ya, tak bikin seperti itu gitu aja. Ya, ya. Uh, Sing penting kan sing disepakati kemarin unit-unitnya itu masuk ngono to sesuai alur itu to. iya, Ya wis iya lah. sudah gitu aja. Yang penting mekanisme pelaksanaannya kan seperti itu gitu aja. Jadi dokumen panduan umum terus berkas-berkas pemantauan di lapangan ngono-ngono barang toh termasuk Ya, modelnya daring terus logbook ngono ditentukan sisan wae. ya. Nah, jaringnya logbooknya kan anu online ya. Heeh, itu Logbooknya online nggak tahu apa. disepakati logbooknya itu komponennya apakah sama atau memang harus dibedakan dua model tadi yang mungkin logbook yang lapangan karo yang internal kan sok beda gitu. Atau jika sing podo liane piye gitulah. Itu nek magang kan tiap hari. Nah, apa ada kaitannya minimalnya itu jumlah minimalnya apa itu kuno ya apa nih terus bar kui ini kan hari ini pertemuan terus bar kui nanti kan 8 kali toh terus bar kui apa sosialisasi dari perangkat ini. Nganu setelah itu sosialisasi kurikulum, Pak. Jadi nanti bahwa nganu apa istilahnya peluncuran Merdeka Belajar itu bahwa ada program magang ini gitu loh. Sehingga mahasiswa kan juga ngerti bahwa kita itu ada program magang bina desa ini gitu loh. itu, Sekalian itu bisa iya dibuka pendaftaran. Apa, Pak? enggak maksudku kan ini kan barapat ini
Terus nanti kan ada 8 kali. Misalkan 8 kali, yang pertama katakan magang. Terus nanti disiapke, terus bar kuwi ada masukan-masukan dipermak, terus disahke ngono wae toh. Ya. Terus kok lanjut kedua, terus iki jadi. Itu kan pedoman teknis. Ya. Nah, terus sing kaitane kurikulum sing jenengan kirim kae itu ya kita internal mini itu wae. Ya, itu itu kan dokumen prodi. Mayungi toh, dokumen prodi. Dokumen prodi itu ya sudah seperti itu, nanti tinggal Pak Ibas nambahin kata pengantar, nanti yang di dalam itu ada sedikit revisi, tak revisi nih. Lah kuwi nyambungin neng dokumen 8 iki mau piye? Jenenge piye? Nganu nanti di capaian pembelajarannya, Pak. Ngono. Makanya kan itu ada nganu atau Pak, itu kan ada Merdeka Belajar. Yang di kurikulum itu kan yang di beberapa lupa. Itu ada Merdeka Belajar toh? Nah, Merdeka Belajar itu kan ada pertukaran, terus ada ini. Nah, itu diambil satu misalnya kan yang di magang itu kan 20 SKS kan diakunya. Nah, itu ditaruh di pedoman teknisnya ini untuk mata kuliahnya dan nanti jabaran capaian pembelajarannya. Ya. Itu. Oke, ya selamat datang Pak Wawan. Siang. Assalamualaikum. Salam tuh. Baru diskusi nih. Karo ngenteni kanca-kanca. Saya dinas Moko ini. Oh, karo servis. Rame, Pak. Ya lumayan antri. Oh iya, oke. Nanti kok tuku anyar, Pak. Karepe ngono. Nganyarke di servis. Sesuai ra di servis ra penak. Oh lah iya, oke. Ini Yustin kemarin sudah kirim saya ya. Kurikulum ya, saya belum sempat buka. Iya, Pak. Minta masukannya ya, Pak, kawan ya. Ya, nanti tak lihat dulu. Pak Iwan juga sudah kirim itu yang revisi, tapi saya juga belum sempat buka. Saya pikir aku raja capaian. Ngurusi bocah-bocah sing angkatan rangu 14 itu. Rencananya kapan ini mau dilaksanakan untuk lokakarya Pak, jadi sepakatan dari yang tim inti minit itu hari ini kan kita ketemu itu nendak 14 peserta atau orang, Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian setelah ini nanti kita ambil rencananya dari 8 model PKP itu setiap 10 hari satu tema, Pak. Jadi misalnya magang ya Zoom dino kuwi magang terus engko. Oh iya. Terus besok apa lagi ya biar fokus enggak buyar, Pak. Iya, ngono ya penak, Pak. Itu. Urusane digawe piye teknisnya supaya penak masalah pembiayaan yang kudu diatur piye. Sing penting kan mlakune. Pembiayaan itu kan. Yang penting kan biaya. Ya, jadi hari biayane karo ora ya tetap kita harus melakukan itu. Itu. Jadi nanti siapa yang ini pembagian tugas itu nanti kan disiapke siapa yang siap, terus nanti dijadwal, terus nanti dipresentasikan, terus ditambah-tambahi, terus baru ditutuke secara tim sendiri sing tugas itu, terus nanti disahkan atau sambil menunggu disahkan mungkin materi siapa yang lainnya siap Zoom hari berikutnya gitu, Pak. Ya. Sehari gitu, gampang ya pokoknya hari itu mungkin gitu. Hari atau ya, ngono ya ora apa-apa. Nah, terus untuk yang RPNP ini piye, Pak? Di set yo, cuma Bu Justin coba. Ini Bu Justin. Gimana Bu Justin? RPNP ini? Iya, RPNP ya. Nek sisan ngono ngerti, misalnya magang, pedoman teknis sisan karo RPNP ngono ya. Nah, ini masalahnya gini, Pak. RPNP kita kan belum punya apa itu formatnya. Formatnya nanti tak bikinkan. Oke. Format template-nya tak bikinkan. Cuma nanti gitu, yang penting kan CP-CP-nya itu. Sisan.
Nah, Bisa sak fokus mikir magang misalnya ya pedoman teknis bisa CP ini ya, apa. oke. Nah, rencananya juga gitu, maksudnya jadi sekalian ada capaian pembelajarannya. Nah, nanti di lampiran pedoman teknis itu ada capaian RPNP. pembelajarannya. Kalau bisa Ya. sih ya RPNP. Nggih. Ya Tapi apa? paling enggak ada capaian pembelajarannya. Ya, Nah, formatnya itu. kita kan kemarin belum dapat nih. Formatnya nanti tak bikinkan. Ya, Nggih. sebenarnya pada prinsipnya sama dengan RPS, cuma Ya. Nah, ininya nanti. Karena kan kaitannya dengan RPNP nanti metode pembelajaran itu kalau RPS kan ya apa-apa gitu. Nah, itu kan sisa ya. dengan pedoman. Nggih. Gitu aja. Ya. Ngapain ya? Nggih. Oh, Jadi ngono nanti wae lah nanti. rencananya RPNP-nya langsung di lampiran gitu loh. Ya, Lampiran bisa. di Di pedoman teknisnya. teknis lah. Pedoman teknisnya. Ya, Ya. jadi ada capaian pembelajaran terus lampiran. Nah, nanti sekalian juga bisa saya share untuk nanti Bapak Ibu teman-teman yang buat itu anunya matriksnya itu. Jadi nanti tinggal diambil CP-nya gitu loh. Oke. Ngambil Ya. CP-nya dari matriks apa Excel-nya gitu aja. Ya. Ngono ya ra apa. Jadi nggak Itu usah lihat buku kurikulum gitu loh. Iyalah, nanti kita lihat dulu. Nanti anu yang penting ada dulu. Nanti kan nanti kita kalau memang perlu disesuaikan sambil jalan. Ya. Ya karena kan magang itu nanti kan kondisionalnya macam-macam. Ya. Artinya kan bisa saja dia magang di tempat ini, CP-nya sing di. Gitu. Iya. Iya Makanya kan? itu kan Makanya CP-nya nanti itu yang CP-nya itu nanti dibikin gini aja nanti. CP-nya diperbanyak. Yang terpenuhi yang mana? Nah, itu nanti konversi SKS ngono itu. gitu ya. Misalnya Ya. CP-nya itu ada 10. Nah, magang Iya. itu yang terpenuhi 5 CP ya, tinggal SKS dihitung biro. Dikonversi ini neng di itu loh, Pak. Iya. Jadi CP yang terpenuhi apa? Nah, itu konversinya ke mata kuliah apa. Iya. Enak ngono. Jadi dibuat Ya nanti coba terbuka saja. Nggih. Tapi kan terbuka nih tetap ada rambu-rambunya. Nggih, sebentar. Ya coba besok kita nek saya sih Nggih, sebentar. cenderung begitu. Sehingga pada saat penyusunan pedoman teknis sama RPNP, CP itu tadi ya tentu ya mengundang dosen-dosen yang kemarin grafis yang dipresentasikan Pak Bibas sama Pak Paul itu siapa-siapa yang kira-kira masuk. Kan gambaran dasarnya kan dari presentasi yang kemarin, toh? Ya, sebentar ya, Pak. Pak Ibas, ini saya bisa share screen nggak ya, Pak Ibas ya? Sepiye cak aku cek teko Pak Mas Bisa Ayu deh, yo aku bisa urung deh, ngerti. saya. Biasanya iso di setel ngono. Bisa. Nek kok urung muncul kok guyon. Bisa. Anu Oh hostnya. iso. Bisa ya? Oh iso kita. Ini saya tadi baru ngereng-ngereng gini Pak Wawan. Kalau misalnya capaian pembelajaran magang ini seperti ini Nggak gitu. ketok, Jadi, Ibu. nggak kelihatan. Dene. Gede nggih. Aku wis ketok kene iki. Oh, nganu nih Nah, toh. jenengan Tulisannya toh. layare. Budi. Ora aku kacamata lho iki aku. Tulisannya. Nah, Layarmu selikur layarku mung layar HP kok iki. Nah, ini saya masih tadi baru memikir gitu gimana caranya untuk capaian pembelajarannya. Saya belum formatnya, cuman untuk ekuivalensinya itu kan begini. Jadi kan tergantung pada ekuivalensi mata kuliah yang dari magang itu kan ya Pak Wawan ya. Jadi nanti misalnya CP-nya nanti ini berapa SKS, nanti di sini CP-nya apa yang nyangkut masukkan ke situ gitu. Ya, iya ngono, Bu. Terus perencanaan misalnya PSSI nanti diambilkan dari matriksnya, misalnya matriksnya ini. Ini kalau saya ganti file itu kelihatan nggak ganti filenya? Ini bisa. Ini Excel ya, kelihatan ya? Excel. Iya. Nah nanti kan tinggal diambil dari misalnya mata kuliahnya apa, dicari di sini nanti CP-nya yang ada di sebelah kiri gitu. Ya, ngono aku. Enggak masalah. Nah nanti sementara begini untuk melihat capaian pembelajarannya gitu loh. Maksud saya gitu. Ya intinya gini, nek saya ya bukannya mengecilkan atau apa. Intinya kan kita itu baru membangun
budaya magang itu dulu. Sehingga kan aturan terkait dengan CP, CPL itu tidak strike dulu gitu. Yang penting mahasiswa itu punya antusiasme dan kita punya link relasi untuk magang itu dulu kan. Nanti sambil jalan kan diperbaiki. Iya. Artinya sambil jalan diperbaiki itu artinya mungkin nanti kalau antusiasmenya tinggi, kemudian sudah tinggi, kemudian kita baru mulai perketat lah mengenai magangmu kudu neng kene, ora oleh neng kene. Ini saiki kan nek dingonokke kok ndak malah angel hucai. Iya. Alon-alon lah. Iya. Karena kira-kira sudah antusiasmenya tinggi, relasi kita sudah banyak, tinggal kita bisa milih. Sing iso magang sing nang kene. Lah nek saiki golek wae angel, golek bocah karo golek anu sik. Yang penting itu sih. Ya gitu deh, kira-kira ini seperti itu nih, ya, pikirannya. Ya. Soalnya bentuk RPNP-nya kemarin, aduh ini RPNP gimana ini nanti ya? paling tidak jauh beda dengan RPS, cuman materi dan yang lainnya. Nanti coba tak bikinkan template-nya. Ini kemarin itu Pak Wibas. Kemarin si Gita itu mau studi independen sudah hubungi jenengan? Udah. Lewat si Ernal kok bocahe urung ning Ernane. Dia kan dia tanya saya, Pak, kalau saya ngambil studi independen ini kita pemrograman web dasar fundamental. Cuma saya sempat Pak kemarin. Waduh, singgon proposalku itu studi independen ora ono, nek kuwi dianggap magang no piye saya juga, karena kan nek tak baca informasinya itu kan dia gini aja Pak, enggak masalah tempat kerja. Gini Pak, gini aja Pak, enggak masalah. Nanti itu tetap dilaporkan studi independen. Gitu. Sing magang kecuali nek memang ranek sing magang. Iya, maksud saya itu saya mikir maksudnya aku baca di situ itu sebenarnya kayak magang, cuma dia tidak harus ke tempat kerja itu, tempat magang dia yang dapat sertifikat, jadi memang student independent. Sing dibuat, sing diambil itu memang kayak pelatihan juga, tapi di situ ada project gitu loh, berbasis project. Jadi memang bukan magang, ya memang semuanya pembelajarannya adalah project based learning. Iya. Monggo nanti diatur loh, nggak masalah itu. Mau laporan, nggak masalah. Itu. Ya saya enggak apal yang ini sebenarnya gini loh. Ini yang magang itu banyak sekali Pak. Di Jogja juga ada. Ya, Pak. Kebanyakan memang di Jakarta. Kita kan ya bingung mikir perangkatnya urung kan informasi oke kan saya gini, masalah magang yang ditawarkan oleh Dikti itu sudah biar ngambil saja. Nanti sing jadi masalah kan konversinya. Konversinya nanti ya diatur saja. Dia kalau dia ngambilnya, kemungkinan itu nek magang itu juga susah dia ngambil mata kuliah ngambil mata kuliah 6 SKS semua. Karena waktunya Pak, waktunya dia harus sudah mulai kapan? Mulai ini Agustus Pak. Iya, macam-macam yang kemarin itu. Berarti kan dia harus. Agustus. Nek si siapa mau ditakui mau ya bocah orang ngadep dari Erna, ya saya mikirnya kalau itu dimasuk ke 20 SKS intinya semua mata kuliah yang dia punya itu wis kamplung, bar itu tinggal skripsi gitu saya mikirnya. Ya monggo lah. Itu ya karena karek sidik mata kuliah terus mosok diakui magang 20 padahal tanggungannya SKS orang nganti 20 baru kunjiko neh kan ya piye saya ya. Iya, karena dia wis semester 6 wis semester 7. Iya, asumsinya bar itu kan semester 7-nya langsung skripsi, mosok isih kurang mata kuliah wong magangnya mau 20
dia kok kene kok ora maksimal kan mesakne saya. Jadi rada ora sesuai tabel gitu loh Pak, saya kadang bingungnya. Iya memang begitu, karena makanya gitu, nek sesuai tabel memang tergantung dia studinya apa kan macam-macam. Iya. Ya nanti nek sesuai tabel sing engko bariki Pak. Sing ini ya aku makanya dievaluasi piye nanti itu. Ya enggak apa-apa. Enggak, artinya gini, kan mungkin ada konversi itu misalnya dia nggak nyampe 20 SKS yang harus ditempuh kewajiban dia. Nah, dikonversikan kepada mata kuliah yang dia sudah pernah tempuh. Ya, tapi nilainya nggak update gitu. Ya, cuma ya itu tadi, nek dia semester akhir nek nyililit karek siji kok ora dilebokne kan gitu loh Pak. Oh iya. Kuwi ya kuwi dilebok. Artinya dilebokke. Kira-kira sing mata kuliah pilihan. Sing penting total SKS-nya sudah memenuhi minimal 144. Ya. Sekarang otonomi mata kuliah ya berarti kan wis rasa masalah menentukan kan itu masalah wajib atau pilihan kan urusan kita Pak sekarang Pak, ora kaya kurikulum sing lama. Ya wis berarti engko iso nggo munculke mata kuliah anyar minggu ngenti wajib. Asumsi saya kan jadi seperti ini loh. Intinya mata kuliah kurikulum itu dengan Merdeka Belajar ini semuanya itu mata kuliah pilihan. Ya. Semuanya mata kuliah pilihan. Sing iso jalan dhisik dinyangi pokoknya 144 ngono. Karena mata kuliah yang wajib itu sudah ditempuh di semester 1 sampai semester 4. Ngono. Gampangane ngono tuh. Sisanya itu tugasnya mata kuliah pilihan terkait dengan dia magang neng ndi ngono. Ya, itu anu loh. Itu omongan non formalnya. Formal ya tidak bisa seperti itu. Karena kan secara prodi ya mestinya ya ciri prodi kan harus enak lah ya wis. Yo, saiki gini loh. Kenyataannya kita nuntut macam-macam mahasiswa untuk ikut mata kuliah ini supaya bisa program. Jadi programmer nyatanya kan jadi programmer ya ora gelem ora iso. Itu susah juga kita. Itu. Iya Pak, nanti itu untuk sambil jalan dulu lah inilah kita lihat karena kondisinya kita juga kita apa jenenge ora iso idealisme keilmuan ya ada keilmuan tapi tidak bisa full. Ya asumsinya kan semester 5 ke atas toh Pak. Nek sing ideal terus sebelumnya wis ono ciri keprodian itu. Ya, makanya semester 1 sampai 4 ciri keprodiannya wis. Ya. Cuma saat ini kan isih comot rene comot rono besok nek wis pergantian lah. Itu kan sudah ditarik-tarik maju gitu. Saya dulu yo kelingan yang dari Pak Nirwan asesor dari Poltek Pos itu loh Pak. Pak, bocahmu iso cepet lulus iki gimana Pak? Anu Pak, mata kuliah sing keprodian sing inti-inti dalehke ning ngarep biar anak itu dari SMA itu merasa kuliah yang berbeda. Jadi nek pelajarannya cek podo ngono kuwi. Dan itu dia sudah punya kompetensi sehingga mulai 2 tahun itu genah iso karo njikuk mata kuliah sing kaya SMA sing biasanya MKDU ngono gitu. Oh ya, gitu. Cuma pas awal-awal itu kan ya agak ada perubahan. Nah, ini kan mengarahnya kan ke situ, Pak, saya mikirnya. Nanti diarahkan ke situ. Iya, makanya kan ini kan sambil pelan-pelan dalam artian karena kemarin kan ya kesepakatannya Pak Paulus, Bu Justin dan penjenengan kan orang Rombak. Iya, ya. Total, jadi alon-alon. Iya. Jadi nanti disusun alon-alon aja. Gitu mungkin bisa dimulai Pak Wisdo teko ini. Mulai. Ya monggo, ayo. Ya. Ya, selamat siang. Kita mulai nggih, Pak Ibu. Udah berapa ini? Ya, wis. Enggak berapa? Udah 90%. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu peserta undangan hari ini. Kaitannya dengan perkembangan atau
proses persiapan dokumen MBKM. Nah, ini kita sudah pada titik atau sudah mulai ke arah pembuatan pedoman teknis seperti di undangannya itu. Nah, hari ini itu kita terus terang kan mau dari rencananya dari tim inti itu ada 8 BKP itu kita buat setiap satu BKP satu pertemuan, itu hari Zoom gitu gampangnya. Gitu. Nah, ini nanti kita akan bagi tugas, katakan magang siapa, terus mungkin bina desa siapa, dari situ disiapkan dulu, baru nanti siapa yang sudah siap, kita buka Zoom, terus dipaparkan, kemudian ditambah-tambahi, setelah itu dipermak, terus disah atau secara paralel sebelum sambil menunggu pengesahan itu mungkin untuk yang BKP berikutnya. Jadi sampai 8 kali. Nah, ini untuk Zoom-nya ya kalau mana ya rencananya ya syukur di Senin itu sudah ada yang Zoom. Mungkin kalau tidak salah dari Bu Justin yang sebagai prototipe yang magang itu nanti bisa hari ini nanti akan tersampaikan plot-plotnya siapa, kemudian setidaknya acuan atau format gitu. Mungkin itu ya Bapak Ibu, mungkin Bu Justin bisa nyambung ke atau mungkin slide-nya, monggo Bu Justin. Baik, terima kasih Pak Bebas. Nyambung dari Pak Bebas tadi bahwa kita nanti rencananya kan ada lokakarya pedoman teknis MBKM. Nah, ini adalah persiapan. Jadi maksudnya ada hari ini adalah sebenarnya persiapan pembagian tugas, kemudian tanggal mungkin setelah beberapa hari, mungkin tanggal 2 voting kemarin ya Pak Bas ya, tanggal 2 sampai tanggal mulai untuk pembahasan terhadap dokumen pedoman teknis ya, satu persatu gitu. Jadi targetnya satu hari itu langsung selesai gitu. Maunya sih ya, pengennya sih seperti itu gitu ya. Nah, oke, mungkin gimana Pak? Nganu dulu aja ya Pak ya. Formatnya dulu ya Pak. Ya. Ya, nah ini kebetulan jadi kalau misalnya bicara format nanti anak format kayaknya susah ya. Mendingan langsung contoh jadinya. Jadi, contoh aja ya. Poin-poinnya di situ. Saya mencoba untuk membuat reng-rengan untuk pedoman pelaksanaan magang, pedoman teknis untuk magang. Nah, jadi saya izin share dulu, share screen. Nah, apakah sudah cover ya? Cover ya. Ini covernya nanti jatahnya. Ya Bu, tulisannya cover. Tolong ya, Pak Bayu. Tas cover. Minta tolong Pak Bayu. Nanti masalah cover ya Pak Bayu ya. Oke, ini. Nah untuk daftar isi nanti kira-kira seperti ini. Jadi ada pendahuluan, pelaksanaan, bobot SKS kesetaraan dan penilaian, pembimbing magang, laporan magang, dan lampiran. Nanti lampirannya bisa ditambahkan yang RPNP tadi ya, atau capaian pembelajaran dari magang. Nah, untuk pendahuluan itu ada latar belakangnya seperti apa, kemudian tujuan magang ya, kemudian pelaksanaannya nanti syarat ini diambil dari yang kemarin hasil kesepakatan yang untuk pelaksanaan magang ya, yang kesepakatan dengan P3M dan pusat karir, gitu ya. Jadi ini seperti ini.
Kemudian untuk unit yang terlibat juga sama, unit yang terlibat itu hasil kesepakatan yang kemarin. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya share, sudah saya share foldernya, nah di situ sudah ada bahan-bahannya. Ya. Bahan-bahan untuk membuat pedoman teknisnya. Kemudian, nah ini kemarin ini ada yang saya merah-merah karena ini menyangkut haknya. Apakah ini perlu dicantumkan atau tidak? Nanti mungkin bisa dibahas lain waktu gitu ya, pembahasannya bisa lain waktu. Ya nanti pas sesi itu, Bu. Ya, nggih, pas sesi itu. Ini kan masih umum. Masih umum, nggih. Terus mekanisme pelaksanaan magang ini juga saya ambil dari alur yang kemarin, teknis PMBKM-nya. Kemudian sebenarnya ini ada flowchart-nya. Jadi sebenarnya bagaimana sih flowchart-nya? Nanti apakah digambarkan dengan infografis ataukah SOP-nya ini? Sebenarnya enaknya pakai infografis kayaknya ya. Ya Pak Bebas. Atau gimana? Saya belum ini. Nah, flowchart atau apa ya, alurnya gitu. Alur antar bagian tadi Bu, mungkin dari infografis lebih enak Bu, karena lebih tidak terlalu teknis gitu. Karena berbasis aktivitas. Makanya ini saya masih apakah kotak-kotak ataukah infografis gitu. Kurang ngerti infografis. Ya kotak-kotak ya bisa, tapi basisnya bukan flowchart yang teknis gitu. Ya. Nah, kemudian ini ada kelihatan alurnya. Ya, untuk mahasiswanya. Kemudian ada durasi tahapan magang. Jadi kalau durasi tahapan magang, ini persiapannya dilakukan sebelum semester berjalan gitu ya. Maaf ya Pak, crowding. Kemudian ini ada, jadi persiapannya sebelum semester jalan itu sudah ada rekrutmen dan sebagainya. Kemudian biaya pelaksanaan nanti mungkin juga ini butuh diskusi gitu ya. Ini saya ambil yang umum aja. Untuk skema pembiayaan maksudnya ya, untuk biaya pelaksanaan magangnya. Kemudian ada bobot SKS, kesetaraan dan penilaian. Nah, ini penyetaraan beban belajar. Nah, ini saya masih bingung apakah mau pakai structure form atau yang free form gitu. Tapi ini saya pakainya structure form. Kemudian di sini dijelaskan bahwa magang itu di sisi informasi ada 3 topik magang, di mana ada RPL, analisis sistem, dan jaringan. Kemudian ini adalah untuk penyetaraan beban belajar mata kuliahnya. Dan capaian pembelajarannya terlampir gitu, maksudnya itu capaiannya tadi formatnya masih sudah ada reng-rengannya tapi belum selesai gitu, tadi capaiannya. Mungkin nanti di akhir bisa ini ya, nanti ditampilkan. Kemudian ini yang untuk jaringan. Jadi nanti kalau yang bina desa ya juga sama. Jadi bina desa ada dua gitu. Kalau riset nanti ada 3 track ya. Nanti dimunculkan seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu juga yang saya share foldernya sudah ada kurikulumnya juga, sudah ada paket-paket MBKM-nya. Nah, kemudian ini penilaian, ini kemarin saya masih ragu ini penilaiannya seperti apa. Ini saya tulis dulu seperti ini. Nanti kalau misalnya ada diskusi, ada masukan, persilakan gitu. Nah, ini kebetulan saya kemarin tulisnya reng-rengannya seperti ini dulu. Kemudian pembimbing magang. Nah, pembimbing magang ini ada dosen pembimbing dan dosen pembimbing itu ada dosen pembimbing magang dan pembimbing lapangan. Nah, dosen pembimbing magang ini yang maksudnya dari prodi, tugasnya seperti apa. Kemudian pembimbing lapangan
itu yang dari instansi ya atau mitra tugasnya bagaimana. Ya, masing-masing ya. Ya. Kemudian laporan magang ini mengacu pada buku panduan kerja praktek. Tapi nanti buku panduan kerja prakteknya harus apa namanya ya? Harus dilihat lagi maksudnya. Ya. Yang Karena praktek tematik. nah, masanya belum ada Pak bebas praktek tematiknya gitu. Ya, kemarin Pak Iwan Pak Iwan yang ngasih contoh aja, tapi belum ada bukunya. karena Jadi, kan KP lokal kan enggak cocok mungkin kan. KP yang mandiri itu loh. makanya ini harus Sendiri. dilihat lagi yang buku panduan. Ini saya terus mengacu pada buku panduan kerja praktek saja. Kemudian untuk seminar nanti seminarnya seperti ini. Jadi mendaftar di Biro Administrasi Akademik, kemudian menunjukkan laporannya dan memenuhi syarat pendaftaran itu seminar. Karena mungkin ada beberapa syaratnya gitu ya, yang ada di Biro Akademik. Kemudian nah, seminar hanya dapat dilaksanakan bila mahasiswa telah mendaftarkan mata kuliah yang diambil di KRS. Kemudian dipimpin oleh dosen pembimbing magang. Nah, untuk lampiran, nanti lampirannya ini ada formnya. Intinya sih sebenarnya mahasiswa itu daftar dulu gitu di prodi gitu nggak Pak Bebas ya? Ya, sesuai alur yang kemarin. Yeah. Nah, ini nanti ada formnya, kira-kira seperti itu formnya. Jadi ada mengetahui tahap prodi dan pendaftar mahasiswa. Kemudian nanti dilampiri CV dan portofolio sebetulnya. Kemudian ada logbooknya. Logbooknya sebenarnya online ya, tapi isinya, nah ini karena komponennya saya, ini. Ya, komponennya saya belum tahu yang online-nya bagaimana, tapi ini kira-kira gitu. Apakah seperti ini atau enggak nanti kita sesuaikan dengan yang kemarin Pak Wawan katanya mau ada itu ya Pak Wawan ya, yang logbook yang di apa? Ya. Nah, Yang KP tematik. Yeah. Nah, apakah Bisa bikin sederhana aja, kemudian Yeah. nanti kita diskusikan lagi. Apakah nanti isinya itu yang penting kan isinya itu komponennya apakah sebenarnya atau bagaimana? Kemudian juga ada surat pernyataan komitmen. Jadi kemarin kan di persyaratannya bahwa mahasiswa juga harus menyertakan bahwa komit menyelesaikan magang ya. gitu. Nah, ini suratnya untuk magang, dan kemudian nanti yang terakhir mungkin di atas ya adalah RPNP-nya atau capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran mungkin saya bisa share sedikit yang tadi yang ini belum selesai sih. Nah, ini adalah capaian pembelajaran magang. Intinya sebenarnya magang itu capaian pembelajarannya apa? Nanti kita susun. Kemudian ekuivalensi mata kuliah. Nah, mata kuliahnya ini yang ada di dalam buku tadi di dalam magang ya. Mana itu? Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi ini adalah nanti berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada ekuivalensi yang mata kuliah yang untuk magang. Nah, kemudian SKS-nya berapa? Nanti CP-nya untuk CP mata kuliah yang sesuai apa? Nah, ini yang kita ambil. Nah, CP-nya ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di mana CP untuk mata kuliah. Nah, nanti di dalam folder yang sudah saya share itu ada yang namanya ini matriks CP dengan mata kuliah. Nah, nanti silakan dilihat. Dilihat. Di sini ada mata kuliah yang mendatar ini di apa ini ya? Kolom ya. Kolomnya ini ada mata kuliah. Kemudian yang di barisnya ini adalah CP-CP-nya. Nah, nanti kalau misalnya contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya program jaringan komputer misalnya. Jaringan komputer 3. Ini yang mana CP-nya gitu. Nah, CP-nya ternyata di sini. Berarti mengidentifikasi formulasi kebutuhan keamanan sistem informasi. Nah, itu. Jadi cara mengambil CP-nya begitu. Jadi di sini bisa disorot, kemudian diambil CP-nya apa, nah ini dimasukkan ke dalam paket MBKM-nya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian
ini yang tadi untuk magang ya. Nanti bisa itu sebagai apa ya? Acuan atau apa ya? Contoh boleh atau acuan nanti untuk membuat yang lain yang pedoman teknis MBKM yang lain. Nah, kemudian untuk kurikulumnya di sini selain matriks CP dan mata kuliah, di sini juga ada nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau kebagian misalnya yang kewirausahaan atau yang bina desa yang mana nanti tinggal diklik paketnya apa gitu ya. Paketnya ini misalnya ini sudah ada paketnya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam buku di dalam pedomannya. Di dalam pedoman, kemudian dicari kalau mau melihat CP-nya tinggal dicari di matriks CP. Kemudian di sini juga ada daftar mata kuliahnya, ini sudah disertakan semuanya di situ. Ini kebetulan jadi antara kurikulum memang kurikulum matriks CP dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan paket MBKM ini memang untuk membuat pedoman teknisnya. Ini yang saya kira yang untuk contohnya begitu, mungkin monggo kalau misalnya ada yang kurang jelas kita. Kemudian untuk kebutuhan dokumen tadi. Nah, kebutuhan dokumen ini untuk laporan ya, ini kebijakan kan ini sudah dibuat oleh Pak Wawan. Kemudian pedoman kurikulum ini Pak Wawan dan Pak Iwan kemarin. Saya minta Pak Wawan, mohon maaf ini sebelumnya saya minta Pak Iwan untuk terus kemudian dikonsultasikan dengan Pak Wawan gitu. Sudah dikirim ke saya, Bu, tapi belum. Nanti karena gini, untuk pedoman mungkin saya juga perlu flashback dengan pedoman teknis ini juga. Jadi ada pedoman umum nanti ya kita sesuaikan. Artinya semuanya kita buat rancang, terus nanti di final akhir ya kita kita sandingkan lagi, kita kolaboratifkan. Dan nyambung. Khawatirnya nanti enggak enak sing ora nyambung. Iya. Karena ini Pak. Biar konsisten, Bu. Nah, ya, biar konsisten ya Pak Iwan ya. Saya sudah lihat kemarin Pak Iwan, tapi saya belum sempat lihat. Monggo lanjut. Kok putus ya, Bu Justin ya? Atau saya yang putus? Di ruang dosen Pak, mungkin kayak tamu apa. Halo, Bu Justin. Ya, mungkin sambil nunggu, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir ini kan bisa lihat ini listnya, ini yang, aduh, oh putus. Ya, saya lihat gini Pak Bebas. Saya kira sudah baik ya, secara format, kemudian secara item-item konten yang harus ada itu sudah baik, nanti tinggal disusun saja. Tinggal dibuat jadwal dan siapa yang diberikan tugas untuk menyusun draftnya. Saya tadi sempat sama Bu Yustin mikir kan ada yang RPS, RPNP lah, nanti mungkin ada dua, tidak sama semua, misalkan kayak bina desa, magang, itu kan hampir mirip Pak, wirausahaan. Tapi misalkan yang pertukaran, studi independen dan riset itu kan sing hampir mirip, mungkin bisa mengelompokkan seperti itu mungkin loh Pak. Ya enggak apa-apa, monggo. Nah, kan nanti rapas ngono lho nek nggo magang nek nggo pertukaran ki piye gitu loh misalkan gitu. Ya lah. Enggak apa-apa, nanti artinya secara format seperti itu, tapi nanti disesuaikan dengan kegiatannya apa, nanti kira-kira apa yang bisa masuk.
Oh apa ya yang ya. optimal mau kita. Nah ini Masalah Pak itu Pak. Nah monggo putus Bu. Termasuk terutama dengan pertukaran kan dikonversi gitu ya. Oh Konversi iya mata kan kuliah. beda kan Pak yang kebahasnya Ya. itu. Ya, tapi kan secara umum kan tetap ada konversinya, ada Oke. mekanisme caranya, ada Pendetailannya. proses penilaiannya, itu aja. Yang penting kan poin-poinnya enak kabeh. Ya. Tapi kan isi di dalamnya kan tetap berbeda. Syaratannya juga berbeda. Oke, itu Pak. Oke. Ya mungkin Bu Justin bisa. Sudah kelihatan lagi ya Pak. Maaf ya Pak, putus. Iya. Ya. Nah, ini untuk dokumen RPS dan RPMP nanti oh ya, dokumen kerjasama ini kami minta tolong Bu Setiawati, nggih Bu Setiawati. Bu Setiawati Ya. itu deh. Kemarin saya sudah minta untuk yang Univet, sudah tak kirimkan ke Pak Dekane, sudah mau didisposisi hari ini, maksud dibahas ke timnya. Terus yang ke Sahid tak minta ke Pak Hasbi karena Pak Hasbi juga sudah kontak-kontak sama Pak Dahlan. Yeah. Nah, untuk yang Uniba kan pakai kemarin kan, yang pertukaran. Nah, ini yang saya bingung yang apa mau jenenge MOU ya apa mau maksudnya? Nah, MOU yang lain-lainnya ini yang ke arah magang itu kan nanti itu gimana yang mungkin magang bina desa itu yang mungkin kan belum. Yeah. Oh ini sudah ada jawaban ke Pak Asbi. Yang pertukaran, yang lainnya ini yang masih bingung. Nah, saya lanjut dulu ya Pak Bebas ya. Ini nanti lanjutkan untuk dokumen teknisnya itu yang magang itu saya tadi, kemudian Bu Remang kami minta tolong yang asistensi mengajar, kemudian Pak Hendra yang kewirausahaan, sekalian ya Pak Hendra yang pusat karir, kemudian membangun desa ini Siswanti yang Pak Didi enggak. Oh ya, sebelumnya kami mohon maaf karena ini kita optimalkan yang tim kurikulum. Jadi sebenarnya kemarin sudah ada SK-nya tim kurikulum. Nah, itu nanti bisa dilihat juga di foldernya ada SK-nya. Nah, itu untuk mengoptimalkan yang ada di tim kurikulum. Jadi untuk membangun desa ini Siswanti. Kemudian proyek kemanusiaan ini Bu Ira, karena Pak Iwan nanti fokusnya di SNP dan yang pedomannya, jadi ini kalau bisa dioper ke Bu Ira. Kemudian penelitian Bram, saya mohon Pak Bram ya Pak Bram. Kemudian studi independen Pak Teguh dan pertukaran pelajar Bu Setiawati. Nah ini kayaknya pas nih Bu Setio. Nah nanti untuk Pak Pol kenapa nggak di situ karena Pak Pol fokus di kemarin format penilaiannya gitu kok masih untuk format penilaiannya gitu. Jadi saya mohon yang Bapak Ibu yang bertugas untuk membuat pedoman teknisnya. Kemudian sudah saya sharing mungkin bisa dilihat di email. Apakah sudah yang bertugas ini sudah menerima share foldernya? Kalau yang belum nanti bisa menghubungi saya, gitu ya. Jadi ada di folder ini sudah di mana? Di dalam drive itu ada pedoman teknisnya, contohnya yang magang, kemudian SK tim pengembangan kurikulum, kemudian ada kurikulum MBKM yang sistem informasi, kemudian ada yang Excel-nya, jadi di Excel-nya tadi yang ada kurikulumnya, kemudian matriksnya, kemudian juga ada paket MBKM-nya. Kemudian juga alur tiap program, jadi ini yang mekanismenya yang tadi, alur tiap program, jadi bina desa, seperti apa tahap persiapan, pelaksanaan, kemudian penilaian dan monitoringnya. Gitu. Nah ini untuk persiapan loka karyanya.
Saya kira begitu Pak Bebas. Ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Bebas. Ya, ya. Terima kasih Bu Justin telah menyampaikan secara detail, terutama di pembagian dan format atau pedomannya. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu tadi kan mestinya nanti yang folder-folder monggo dicek, dipersiapkan. Nah, terus kesepakatan untuk siapa yang duluan. Nah, kita mikirnya karena waktunya juga sudah mepet ini. Nah, ini kita kemarin mikirnya antara tanggal 2 sampai 10 atau 11 di Agustus itu setiap hari gitulah gampangnya. Nah, cuma siapa urutannya. Nah, ini kalau enggak salah nek kayak ngene Bu Justin itu kan sudah. Nah, mungkin yang lain-lainnya siapa nanti yang setelah itu nah, monggo tadi istilahnya cepet-cepetan bukan mundur-munduran gitu. Nanti enggak mulur lagi. Mungkin itu atau mungkin Bu Justin atau mulainya dulu bisa Senin atau Selasa tanggal 2 ya, Senin apa 3? Senin itu tanggal 1. Gimana Pak? Tanggal 1 kita. 2 Pak, Senin Pak. Tanggal 2 ya. Tanggal 1 kita setua. Tanggal 2 Senin Pak. Tanggal 2 Pak. Ya. Jadi itu ada kira-kira waktu 4 atau sampai 5 hari untuk memformat bukunya. Ya. Ini kan Bu Justin buat format itu, ya yang lainnya kan dengan format nyiapkan, nah syukur di Selasanya atau Rabunya gitu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang selain yang magang tadi, mungkin kalau dari Bu Setyo kan pertukaran itu kan sudah jalan yang di apa jenis Permata atau apa, mungkin Insya Allah gimana Bu Setyo? Ada. Nggih, Pak, pripun, Pak? Ngapunten. Kalau Cari dari headset. oh ya, untuk Bu Justin kan untuk yang itu 8 BKP itu kan nanti 8 hari atau 8 pertemuan. Nah, ini yang pertama kan Bu Justin. Nanti fokus itu membahas semuanya. Jadi dari yang hadir ini besok hadir untuk membahas bersama untuk magang yang presentasi Bu Justin sudah disiapkan dari sekarang, terus nanti tinggal kita fokus seharian katakanlah tema itu, terus untuk modal finishing Bu Justin di magang. Nah, yang kedua misalkan saya minta untuk Bu Setyo karena pertukaran kan dari yang kemarin pengalaman di Permata dan seterusnya kan tinggal nyon saya mungkin tinggal ngumpuk atau nambah sedikit dengan format yang disampaikan Bu Justin tadi. Pripun? Mana saja, Pak. Itu ya. Silakan. Jadi yang kedua Bu Setyo, Bu Setyo, sebentar. Bu Setyo untuk yang terkait dengan pelaporan MBKM ke Siswo kira-kira menyita waktu enggak kalau harus menyiapkan juga draft pertukaran mahasiswa, ada punya waktu enggak? Oh ya. Gini, untuk yang Siswo itu sudah dihandle Mbak Inan. Saya sudah memberikan contoh-contoh pengisiannya untuk satu prodi sehingga Mbak Inan sudah bisa jalan. Saya tinggal checking aja. Kemudian itu kira-kira pelaksanaannya kapan kalau yang ini? Kalau rencananya kan Senin Bu Justin. Senin magang, ya kan Selasa tanggal 2. 2 Bu Justin. Nanti 3. Gini, jangan ngapunten, kalau tanggal 2, tanggal 3 sama tanggal 4 itu saya sama Bu Sis nggak bisa untuk ikut acara TOT. Mungkin digeser aja, saya yang di belakang atau saya yang di depan gitu enggak apa-apa. Yang penting tanggal 3 sama tanggal 4 saya sama Bu Sis nggak bisa. Begitu. Ya wis diurutke kaya daftare Bu Justin mau wae piye. Berarti Kemis. Atau malah enggak diurut Ki Pak Ibas.
Nah, listnya coba tadi. listnya Pak Bu Yustin Bu bisa Justin di-share. mau, Nah, mau Bu Excel sing mau kuning-kuning mau loh. Nggih. Burema berarti. Nomor 2. Mungkin iki kolom tengah iki kayak ana tanggale ngono Bu. ya ora Oke. apa-apa Bu Rema nomor 2 diskusi karo Bu Yustin. Kak Beradik. 2 Agustus. Mungkin Bu sing Bu Setyo mau apa toh pertukaran ki mau mungkin kan setelah tanggal 2, 3, 4. Nah, iya betul. Setelah Apa 6 kono. Kira usaha dulu aja tanggal 4. Pak Indro, siap Pak Indro kapanpun siap. Nah, setelah tanggal 4 monggo silahkan saya Siski. bisa semua. Bu Sis gimana tanggal 4, tanggal 5? Tanggal 5 Bu Sis. Iya, Pak. Wira jalan. Wira jalan. Bu Setyo tanggal berapa Bu maunya Bu? Oh, Bu Setyo saya tanggal 6 ya apa? Saya tanggal 6 nggak apa-apa. selancarannya. Enggak, sudah aman. Tanggal 3 sama tanggal 4 aja. Kemarin tuh gini ceritanya. Nyun sewu, nggih. Itu kan Mbak Erna sudah nge-share terkait dengan TOT yang anti korupsi. Nah, Oh, itu kan iya. harusnya kan dosen yang terkait dengan anti korupsi, anti intoleransi dan bullying dan kawan-kawannya itu loh 4A itu. Nah, itu dipersyaratkan kan untuk dosen yang belum pernah mengikuti. Nah, karena kebiasaannya Mbak Erna itu kan hanya sekedar share saja, sehingga tidak ada tindak lanjut. Nah, dengan karena sudah dicolek-colek dengan yang itu yang memberikan undangan mohon segera untuk registrasi, sehingga kemarin itu saya Sabtu itu. meregistrasikan saonone aja. Nah, kalau misalkan besok Bapak Ibu yang mau ikut TOT itu nanti akan saya share untuk link TOT-nya gitu. Jadi interpersonal skill gue Tanggal 10 tanggal merah. Interpersonal untuk anti yang bullying ini. Tanggal nek cuman kan 11 itu bareng Pak CSG itu. Pak Pri itu piye gitu. Kita nggak lihatnya urusannya dengan dengan 13 internal. sebenarnya itu nempel di mata kuliah apa saja bisa. Terus kemarin saya tanyakan, kebetulan kan Bu Sis pernah juga mengajar di manajemen proyek Siswo, itu kan juga bisa dimasuki untuk anti korupsi. Terus untuk yang resource planning saya itu ternyata bisa juga itu boleh dimasukkan, sehingga saya ya udahlah terpaksa itu. Kemarin saya pokoknya mikirnya yang cepet aja. Saya juga daftarnya karo mesam-mesem Pak sebenarnya Pak itu. Ya wis, sementara itu aja dulu Bu. Besok kalau ada saya yang ditanyain ngekek Pak. Besok kalau ada kesempatan lagi misalnya kayak Pak Pri itu karena nih online ini koordinasi sama dosen tidak tetapi ya untuk kangelan juga. Karena kaitannya dengan pelaporan tindak lanjut berikutnya nanti itu loh. Iya betul, makanya untuk sebenarnya itu yang harus sigap itu di kesekretariatan untuk segera cak gitu biar nanti orang dicolek-colek aja nanti. Jadi ya udah kemarin mohon maaf saya juga biar kita memenuhi aja, kita memenuhi untuk kehadirannya biar nggak mengecewakan aja karena sudah diingatkan juga. Gitu. Yeah. Tambah ilmu malah. Nggih, kula nggih mesam-mesem daftare niku nggih. Tambah ilmu. Nggih, ngaten monggo silakan saya tanggal 6 boleh siap. Tanggal 7 ya Bu Yustin ya. Pak Indro oke, Pak Indro. Kan ini Pak Bram ditulis harinya Bu Yustin. Ben ketok dinane. Aku Sabtu ya Bu. Soalnya itu 7 Sabtu kayak. Tanggal apa Pak? Prai apa? Pokoknya tanggal 10 ki Abang Bu Ira apa kuwi?
Heeh. Kira abang Ibu Ira. Bu, tahu gua tanggal merah ya? Aku paling tanggal 17 ulang tahunnya anakku, Pak. Oh, yang di Pak Teguh iki nanti nunggu info kue karena ada IAIN yang 11 12 itu Pak. Iya. SG itu. Jadi setelah itu bisa 12 atau 13 sih gitu. Yang Pak mana? Teguh. Yang Pak Teguh yang Pak apa? Teguh, heeh. Tanggal 11 itu. Heeh, mungkin bisa 13 ngono kok wis aman. Ya, sementara Heeh. aku nanti Heeh. apa? Tentatif aja lah. Ya, ya, heeh. Heeh. Mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin Bu Yusti nanti ini bisa di-share atau diinfokan. Saya kira ini udah lihat semua. Mungkin ada tambahan-tambahan informasi mungkin yang lainnya. Oh ya, yang dokumen kerja, udah ya tadi kita Ibu Meni sudah chat ya. Oh, itu yang wis diundang dibahas, siapa saja Pak nanti Pak? Yang mana Pak? Yang itu semua diundang semua dosen atau? Ya, yang ini Pak, yang orang yang ini semuanya, ini aja ya. Ini tok, heeh. Ah iya, Ini artinya semua gini loh. hari itu Karena mikir ini itu. ya karena apa jenenge mahasiswa sing antri inden daftar ujian itu juga Oh ya, sudah banyak sehingga nanti saya bisa upload siapa-siapanya. Nah, ini nanti untuk jamnya Zoom kalau sudah dekat atau mungkin sing di awal-awal ditentukan nanti buat linknya atau nek cedak wae ya. Linknya Zoom sama jamnya aja, ini. gambarannya kita Standarnya mulai jam piro 10 ngono apa piye? Standarnya jam 10 kok terus nabrak sholat itu Pak. Oh gitu. Jam 09.00 piye kesuwen ora? Maksudnya songo neng nanti sampai dhuwur terus baru kuwi mandiri gitu apangane gitu. Enggak kepotong gitu ya, maksudnya. Nanti Pak Bebas boleh masuk. Ya, nggih monggo. Terkait tugas saya yang untuk assessment, saya memang sudah membuat kerangka ini. Mungkin saya masih ragu tentang model penilaiannya karena saya lihat, mungkin saya share nih. Oh ya, monggo Pak. Mohon izin share. Saya belum diberi akses nih. Ampun pentingnya. Aku sing nyai piye sapa iki? Pun sampun nyaman. Oh ya wes. Oh Bu Justin Pak sapa? Nih, sampun terlihat nggih niki ya? Ya, nggih. Nah, dari beberapa asesmen di MPKM kampus yang lain, saya lihat hampir semuanya, mungkin semuanya nggih, itu menerapkan dua bentuk, yaitu yang freeform sama struktur. Kemudian dipakai secara hibrid. Tapi untuk implementasinya kita nggak tahu karena memang secara implementasi kita nggak melihat secara dalam di sana nggih. Tapi dari dokumen mereka itu kebanyakan memang menerapkan freeform sama struktur. Di mana freeform ini lebih ke hard skill, soft skill. Kalau yang struktur itu ke mata kuliah. Nah, di sini saya masih membuat seperti itu dulu. Saya meniru dulu, nanti mungkin kesepakatannya pripun untuk pengimplementasiannya. Nah, untuk skema penilaiannya, saya juga nurut Bu Justin, jadi nanti lebih ke capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti di contoh ini saya contohkan untuk yang TI, karena kemarin saya sama Bu Setio membahas untuk yang TI. Nah, contoh yang ini yang juga yang magang nih Pak, contoh yang magang nih. Magang. Nah, di sini kalau di skema kita kan ada dua nih, kalau di SI juga ada dua. Nah, kalau di TI kemarin kan ada skema RPL, ini mata kuliahnya. Ini saya belum ngasih CP karena memang belum melihat CP-nya. Kemudian ada skema jaringan, ini CP-nya. Nah, kemudian untuk yang freeform, itu yang saya adopsi dari beberapa kampus, modelnya seperti ini. Jadi memang ada capaian pembelajarannya yang freeform. Kemudian hard skill, soft skill-nya juga ada capaiannya. Jadi, seperti komunikasi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan kerjasama,
kerja keras, kepemimpinan. Nah, beberapa kampus yang saya lihat di dokumennya ini dimasukkan ke SKPI. Beberapa kampus. Jadi nilai 2 SKS dari free form ini dimasukkan ke SKPI. Ada beberapa bahkan yang contoh kemampuan berkomunikasi itu dikasih SKS sendiri. Mungkin memang karena saya juga tidak menelusuri lebih lanjut SKPI mereka seperti apa. Mungkin SKPI mereka itu juga ada SKS-nya loh, Pak. Teman-teman Pak. Poin, Pak, kalau SKPI. Pak. Poin ya. Nah, tapi kalau beberapa ada SKS. Kalau ada beberapa dimasukkan SKS itu karena ada mata kuliah itu memang. Mata kuliah komunikasi publik itu ada. Kemudian, nah untuk contoh, nah untuk penilaiannya saya menyesuaikan skala kampus, skala kita. Nah kemudian, nah kemarin saya juga sudah sedikit membahas ini dengan Bu Justin untuk mempermudah mungkin, dan ini saya juga mencoba riset, searching ke kampus yang lain, ternyata juga mereka cari mudahnya bahwa penilaian itu langsung dirujuk ke capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi contoh kemampuan capaian pembelajarannya mampu untuk melakukan instalasi jaringan, contoh Jakom 1. Nah, maka tinggal nanti itu menjadi form penilaiannya. Nah, kalau ini contoh model yang free form, jadi yang tadi free form. Kemudian ini contoh model yang struktur. Pak Paul, slide-nya kok ora ubah? Slide-nya ora berubah. Aku mau berubah, Pak. Ya ngenteni. Gitu, Pak. Sebentar. Ya. Ini saya sudah jalan di sini. Share-nya share apa? Nah, berubah, Pak? Ya. Saya ulangi yang penilaiannya. Nah, nanti penilaiannya skalanya saya mengikuti skala kampus, skala penilaian kampus. Kemudian untuk penilaiannya bobotnya dari pembimbing lapangan atau dari, kalau magang berarti bidding ya. Dari industri itu 50%, kemudian pembimbing prodi dan pembahasan itu berarti ini proses seminar. Seminar itu 25-25. Nah, ini untuk model yang free form. Ini saya buat dua sekalian nanti kira-kira kalau memang butuh. Kemudian ini yang model yang struktur. Yang struktur seperti kemarin ketika saya bahas dengan Bu Justin itu cukup nanti mata kuliahnya apa. Nanti mungkin ini kode saja, kode mata kuliah. Kemudian capaian pembelajaran. Jadi nanti nilai ini yang mengisi via industri, contoh kalau di magang. Contoh capaian pembelajarannya adalah mampu melakukan instalasi jaringan. Nah, kira-kira mampu nggak? Nah, kalau mampu berarti nanti diberikan penilaian. Dan seperti itu, nanti menyesuaikan jumlah dan mata kuliah yang ada. Nah, cuma yang jadi saya tanda tanya itu yang itu, Pak. Kita menggunakan hanya struktur saja atau hibrid, free transform. Tapi kalau hibrid kira-kira untuk yang free form itu masuknya nanti ke Nopo, apakah ke SKPI saja atau memang kalau di kita, karena saya lihat beberapa struktur kurikulum kampus yang lain itu memang ada, jadi ada kayak penilaian kemampuan berkomunikasi itu juga ada SKS-nya. Tapi ada juga yang memang nggak ada juga gitu. Kalau memang ya pripun Pak, monggo. Saya gini Pak, kita pakai hybrid, ada free form sama yang struktur. Yang jelas kan masuk ke mata kuliah kan yang struktur. Nah, sedangkan kalau yang free form memang itu lebih ke kalau di kurikulum kita belum bisa mengakomodir ya itu menjadi bahan untuk SKPI. Oh, jadi masuk ke SKPI. Karena kan selama ini juga kesulitan di SKPI sendiri, mungkin Pak Hasbi nanti bisa memberikan masukan. Itu kan poin-poinnya itu saya nilai piye itu ngenek, sisan aja di. Terus kalau nanti ada perubahan struktur di mata kuliah ya tinggal dari free form itu kan dikonversi ke struktur form, ada itunya, ada poin yang diambil dari free formnya. Itu aja Pak. Ya sambil nenek saya itu sudah baik ya, artinya ada free form, ada struktur itu. Nanti kedepannya seperti apa? Paling tidak basic ini sudah menurut saya sudah standarnya sudah oke.
Nah, ke depan kita sesuaikan dengan perubahan kurikulumnya. Karena pada saat perubahan kurikulum, kalau kita perubahan mayor, tentu juga akan melakukan penyesuaian di pedoman teknis terkait dengan kegiatan MPKM. Itu aja Pak. Betul, Pak. Jadi gagasan kita di awal yang kita pakai kuesioner, itu menurut kita ternyata terlalu membuang-buang tenaga dan memang monggo. agak sulit proses penilaian. Masalah yang penting saya untuk tahap awal itu yang implementatif apa dulu lah. Ya, yang dikejar. Ya. Itu yang kita kejar, target awal kita adalah bagaimana semangat untuk mengikuti MPKM itu baik dari mahasiswa maupun dari pengelola di prodi dan institusi itu bisa jalan dulu. Ya. Itu aja. Ya, nanti ini saya diskusikan dengan Bu Justin lagi untuk kelengkapan keseluruhannya. Iya, itu kalau perlu memang saja. Itu jadwalnya Pak Paul ada nggak itu tadi yang? Saya paling belakang Pak. Belakang aja Pak. Belakang. Oh ya sudah. Kalau sudah ada ya nanti kita detail dibahas lagi di sana juga nggak apa-apa. Itu Pak. Nanti kan penjenengan pada saat kegiatan mengikuti kegiatan pedoman teknis itu kan mungkin ada item-item yang mungkin memang harus dimasukkan atau tidak perlu ditambah. Itu aja. Iya Pak Paul, itu matur nuwun. Sudah ada gambaran. Mungkin gitu. Jadi yang ini tadi ya. Jadi mungkin dari Bapak Ibu yang list tadi ya mungkin bisa mulai mempersiapkan mungkin untuk yang sesuai jadwal tadi untuk di info-info lain nanti sambil jalan di grup gitu. Nah, mungkin yang lain kalau masih ada mungkin dari Pak Bram atau Pak Indro. Pak Asbi mungkin. Oh ya untuk Pak Asbi mas join dong. Oh, udah Pak Belas toh. Nah, mungkin untuk Pak Bayu itu nanti kan kaitannya saya kemarin kepikiran yang tiap BKP itu kan 8, nanti mungkin dalam sosialisasi apa mungkin bisa dibuatkan desain-desain khusus itu Pak. Itu. Jadi apa jenis Twibbon apa sejenisnya yang lainnya. Atau ya, mungkin desain-desain khusus itu Pak. Ya Pak, kemarin baru sebagian Pak. Oh ya oke. Oh, udah. Ya. Itu. Jadi nanti kan persiapan mungkin misalkan cover tadi dari Bu Justin cover magang, cover yang lain dan lain-lainnya itu kan bisa dicicil atau di idenya lah apa. Mungkin Pak Asbi. Oh, belum join lagi 4. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin didiskusikan. Siapa? Pak Asbi Pak. Stimik sinar. Ya. Oh, tak kira. Masa aku nanti. Oh, lah tulisannya tak kira operator Pak. Studio ngono Pak piye. Nggih, Tapi melu jum ini tau kan ganti tau. Oh, ganti tau. Wah, ya. Oke, monggo Asbi. Ya. Ya, gini Pak, ini laporan sebelumnya sebelum lupa. Yang usaha sudah saya kirim ke Pak Dalan. Nggih, MOU. Penawaran draft MOU sama apa itu? Mata kuliah karo mata kuliah ya. Yang dari Bu Setia tadi, saya sudah minta izin Bu Setia untuk di-share. Barusan sudah tak share, tapi lewat WA. Oke, saya yo Pak Tony Unifed. Berarti kita tinggal nunggu aja. Pak Dalan kemarin yang ngomong, wah saya juga baru ini ngerancang aja belum gitu dari telepon tapi ya nanti kita tunggu aja, moga-moga nanti bisa ada jawabannya yang positif gitu. Iya Pak, gitu. Untuk yang karya nanti ya monggo aja nanti saya ngikut tanggal sama Bu Setia ya saya. Sama nek yang Unifed Usahid kan
genah baru MOU ya Pak. Jadi kan gregete itu kan dia kayak ada info bahwa oh ki meh harep gitu ya. Oh semester besok. Nah, untuk yang Uniba kan MOU-nya kan sudah jalan. Nah, ini perlu digregetke lagi. Maksudnya iki besok bisa mulai lagi gitu misalkan Pak. Karena nek Uniba kan sudah merasa MOU neng nek kono ora digregetke kita arep ngajak lagi atau piye nanti sok lewat Pak. Gitu aja nek saya. Siapa ya nek kontak ke sana? Tadi saya sudah ngomong Bu Setio. Oh yang Uniba. Jangan nunggu itu dulu, saya sama Uniba dulu aja dulu. Oh gitu. Oh nggih, nggih pun. Sementara kalau Ya. nanti Uniba kita Ya wis itu insya Allah jalan nggih. Nggih. Oh ya, mungkin nek yang Univet kemarin saya dapatnya info kan dari dekannya, tapi nanti yang pertukaran itu kan yang memang yang dapat hibah kebetulan geografi, tapi bisa saja nanti prodi lain gitu. Kelihatannya gitu. Nek apa-apa. Ya kan, implementasinya payungnya kan itu. Gitu. Nggih. Gitu? Iya gitu, Pak. Nggih, matur nuwun, nggih. Ya, mungkin yang lainnya kalau ada yang nambahi atau info-info kalau sebelum kita akhiri. Ya mungkin gitu ya, Bu Justin sudah cukup nggih? Dari cukup nggih. Ya, mungkin untuk hari ini koordinasi hari ini sudah berjalan baik, alhamdulillah. Untuk kita kembalikan ke tugas masing-masing. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga setelah ini hal-hal yang lain bisa berjalan lancar. Walaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang berbarengan dengan yang lain. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, doa selesai. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Pak Teguh. Pak Teguh, halo Pak Teguh. Pak Teguh kayak patung ya. Pak Teguh kayak patung. Oh, foto apa patung tuh itu? Enggak ya. Enggak gerak-gerak, tak pikir apa. Gede, Bu. Halo Pak Iwan Adi. Ide agak berubah. Iwan Adi sehat? Alhamdulillah, Pak. Pak. Pak Hasbi tulisannya ketok iki. M Hasbi mau ra ketok. Pak Teguh itu kaget, tapi itu kok enggak kedengeran. Aku ya curiga kok mendom ora ngerti ternyata tulisannya kayak kaya wong reoni. Pak Asbi ini 2 mingguan ora ketemu ya aneh. Aku udah lama malan sama Pak Asbi, Pak. Aku ketemu lewat HP. Aku isoman terus lewatane. Rawani nang dindi. Pak Har gimana kabarnya Pak Arjanto? Oh iya Pak Arjanto. Hari ini katanya hasilnya. Kenapa toh? PCR. Iya, PCR hari ini katanya hasilnya hari ini. Kemarin tak tanya. Kenapa lah? Gitu. Ya itu Pak. Ya nggak tahu gejala kayak gitu untuk memastikan aja. Oh. Ya, moga-moga sehat. Sama anak istrinya, Pak. Neng gonku ana caruk lho. Pak Teguh. Patung. Dalam Pak Asli. Itu kan memang ini foto apa tenanan? Itu foto yang itu foto Pak di frame. Aku nek iso tak orek-orek ora iso yo. Pak. Gambare Pak Teguh iki. Kartun. tipu Pak. Orang itu. Pak Teguh ora kedepi. Pak Teguh menipu. Itu rambekan Pak. Pak Teguh itu enggak ambekan. Ora kedep barang lho.
yo ngamat ngemake ngono lho ya. Malah ra butuh oksigen loh dia kok. Mau sempat nginguk neng lab 5 lho. Lho kok ra ono. Teh, besok digawe gip Pak Teh. Hormati gip Pak ya, nanti goyang-goyang ngono. Oh iya. Kedep-kedep tok to, Pak. Saya tertipu sama Pak Teguh. Apa anu? Digawe model bumerang kayak dhisik ngono kae lho. Ya, saya mohon live ya, Bapak Ibu. Sekolah, Bu. Ya. Aku tak raik wae. Salam sehat kabeh. Amin. Matur Ya, nuwun. sehat semua nggih. Amin, sehat-sehat. Usis masak apa? Rene apa? Aku masak, Pak. Apa tahu masak tau iki? Jangan bayam mesti. Gosong Oh, malah iku. betul, Bu Yustin, Matur betul. nuwun. Bayam sama mendoan. Ya, matur nuwun. Buset sandeng-sandengnya mati. Makasih, Pak. Ya Allah. Ketemu Pak Iwan Dodo. Pak Iwan Ya. mandi dodo saiki ya. wis iso ngekek. Iya, Bu. Gembira adalah obat. Ya, betul, Pak. Jangan pusing terus ya, Pak, bebas. Hmm. Om bebas, Bu. Aku Pak salah D, ngantuk aku Om. ki. Pak D, Om. Engko ana caruk. Karena Iki apa gosok? Kok iso Ya. ini? enggak gula apa? Oh, Pak Teguh we rasa kedep iso ngomong lho. Ada penasaran Pak Teguh. Ya udah, izin live ya. Ya, ayo. Assalamualaikum, sehat-sehat semua. Salam. Jelek.